Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir. Kita telah membahas tentang dua kesalahan atau dua hal yang menyebabkan mantik, metodologi ataupun cara mantik itu tidak layak untuk dijadikan cara berpikir atau uslub berpikir. Jadi yang namanya mantik itu tidak bisa, karena di samping dia itu mengandung satu penipuan, kesesatan, penarikan kesimpulan, juga menghilangkan apa yang disebut dengan maklumat-maklumat sebelumnya, atau bahkan ya tidak lagi digunakan maklumat-maklumat untuk premis-premisnya atau untuk mukaddimahnya dia. Nah, makanya dikatakan di sini, kita lanjutkan ya, wal uslubul mantiqiyu in kanat usluban, uslub mantik ini meskipun atau sekiranya menjadi uslub min asali bit tariqati aqliyah, dari bagian uslub atau metode aqliyah, metode berpikir aqliyah, walakinnahu, akan tetapi uslub mantik ini uslubun muaqqadun. Jadi ini adalah uslub yang rumit, yang complicated, yang susah. Jadi sebenarnya ini kalaupun mau dipakai, ini adalah uslub yang rumit, yang susah. Dan juga wa uslubun fihi, dan menjadi uslub yang di dalamnya tadi ya, qabiliyatul khida'i. Jadi ada potensi untuk menipu, wa tadlil, dan juga menyesatkan, menyimpangkan. Ya kan? Jadi ini adalah uslub yang nggak bisa sebenarnya dipakai, bahkan harus dijauhi, ya kan? Wa qad yusilu ila aksil haqa'iq, dan juga kadang akan sampai kepada kebalikan hakikat allati yuradu idrak, ya, allati yuradu idrakaha, yang itu adalah yang diinginkan untuk dipahami. Jadi malah sebaliknya, yang kalau berpikir sesuatu itu sampai pada hakikat, dengan mantik ini nggak sampai pada hakikat. Sebaliknya, kenapa? Karena ada penyimpangan tadi, gitu. Wa fauqa zalika fa innahu, lebih dari itu ya, uslub atau mantik ini ya kan, sawaun ihtaju ila ta'allumi ilmil mantik, sama saja apakah ini memang dibutuhkan untuk pembelajaran ilmu mantik ini, au kana mantiqiyan fitriyatan, atau adalah mantik yang secara alami ya, mantiqiyan fitratan, ya, secara alami, secara fitrahnya. Jadi sebenarnya manusia itu secara alami itu memang menggunakan logika-logika perbandingan. Jadi dia banding-bandingin. Kalau saya hari Selasa misalnya diberi uang 10.000, maka sekarang hari Senin
berarti biasanya besok hari Selasa saya dikasih uang 10.000. Itu logika sederhana yang secara fitrah menggunakan logika berpikir, perbandingan-bandingan gitu. Iya. Tapi ini sebenarnya bukan dalam metodologi berpikir, ini berdasarkan fakta saja. Ternyata betul setiap hari Selasa, misalnya besok misalnya diberi uang misalnya 10.000. Ya faktanya saat itu ada. Tapi bagi seorang yang berpikir dengan benar, ya, dia akan tetap menempatkan posisi apapun itu berdasarkan fakta-faktanya, bukan berdasarkan logika-logikanya. Itu maksudnya. Jadi sekiranya mantik ini ada dalam logika keseharian atau logika alami manusia, dikatakan di sini la yasilu ila nataiji minal ihsas, tidak akan sampai kepada hasil untuk penginderaan bil waqi ra'san, mengindra fakta secara langsung. Kan betul nih logikanya gitu. Sekarang nih Selasa kemarin saya dikasih uang 10.000, sekarang hari Senin, berarti besok setelah hari Senin adalah hari Selasa, berarti besok saya akan dapat uang 10.000. Sudah dapat belum uangnya itu? Belum, karena sekarang hari Selasa. Jadi sebenarnya tidak didapati sebagai suatu pemikiran, kecuali itu harus ada apa? Penginderaan secara langsung gitu loh. Logika itu dibuktikan, itu pun kalau mau misalnya diambil secara fitrah. Akan tetapi di sini wa innahama yantahi bil ihsasi bil waqi, dicukupkan ya apa? Penginderaan terhadap fakta. Jadi tidak lagi sampai kepada fakta itu pembuktiannya di indranya. Makanya kemudian walizalika yakadu yakunu tariqatan salisatan. Maka dengan demikian hampir-hampir saja metode mantik ini menjadi metode ketiga fit tafkir, dalam berfikir. Ya kan? Wa bima anat tafkira laisa lahu illa tariqatani asana isnatan. Ya, padahal berpikir itu tiada lain kecuali dengan dua metode, yaitu adalah metode akliyah dan metode ilmiah. Metode akliyah dan metode ilmiah, bukan metode mantik, paham? Karena dia tidak akan menyampai kepada betul-betul bagaimana mengindra fakta. Bahkan metode adanya premis, adanya mukaddimah yang kemudian dijadikan landasan logika berikutnya, itu tidak digunakan sebagaimana fakta itu sendiri atau sebagaimana hal itu sendiri. Kadang itu terjadi penipuan dan penyesatan seperti yang kita contohkan. Ya. Laisa ghair, tiada yang lain di sini. Fa inna ya. Fa innal ula, ya, maka yang lebih utama, maka sungguh yang utama tadi tajannabu hadzal uslub, maka harusnya menjauhi, menghindari uslub ini, uslub mantik ini dihindari. Wal aslamu ya, dan yang kemudian lebih selamat tadi, ya, lil wusuqi bi sihhatin nataiji, ya, untuk sampai secara pasti ya dengan benarnya hasil, antas ta'mila at-tariqatal aqliyata, untuk menggunakan dalam berpikir itu metode akliyah al-mubasyarah, yang secara langsung, yaitu metode akliyah. Li'annaha, dikarenakan metode akliyah itu hiyallati yadmanu fiha sihhatun natijah, yang di situ bisa menjamin kebenaran hasil dari berpikir itu, gitu. Ya, paham gak? Ini metode akliyah. Jadi menghindari metode mantik, menghindari metode mantik, jangan dipakai. Ya.
Wa ma yakunu min amrin, ya. Ya. Dan di samping itu dari urusan ini fa inna tariqatat tabi'iyah fit tafkir, ya. Maka sungguhnya di sini katakan metode yang alami dalam berpikir itu, ya. Dan juga wa tariqatul lati yajibu an takuna hiya tariqatul asasiyah. Dan metode yang wajib untuk ada dalam metode yang mendasar adalah innama hiya tariqatul aqliyah. Jadi tariqah yang alami dan metode dan tariqah yang mendasar itu adalah tariqah aqliyah. Jadi berpikir itu sendiri juga begitu. Wahia tariqatul Quran. Inilah metodenya Al-Quran. Iya, jelas nih. Jadi kita ini berpikir dengan metode akliyah, mencerap fakta kepada panca indera, melalui panca indera ke dalam otak, ditafsirkan oleh otak kita dengan adanya maklumat sabiqat untuk kemudian menetapkan hukum atau keputusan atas hal itu. Maka ini adalah yang disebut dengan metode akliyah, paham? Itu yang kemudian metode Al-Quran. Metode apa? Metode Al-Quran. Ya, wa bitali hiya tariqatul Islam. Inilah metode Islam. Jadi orang Islam itu harusnya mikir gitu. Bukan berdasarkan asumsi bohong, bukan asumsi dusta. Ya, nggak bisa begitu. Ya. Harus dasarkan faktanya. Berapa sih gitu loh. Ya, sampai sejauh mana sih faktanya itu fakta itu. Berdasarkan fakta itulah yang kemudian dihukumi dengan adanya maklumat sabiqah. Maklumat sabiqah inilah ada dalil, ada pemahaman, ada hal banyak sekali menjadi maklumat. Tundukkan fakta itu, hukumi fakta itu. Inilah metode Islam. Ya. Wa nazratan ajilatan lil Quran, dan pandangan sekilas dari Al-Quran tura, ya, Anda akan melihat annahu salakat tariqatal aqliyah, bahwa Al-Quran itu menempuh metode akliyah. Jadi Al-Quran itu metode akliyah yang ditempuhnya. Paham? Ya. Sawa'un fi iqamatil sawa'un fi iqamatil burhan. Sama saja apakah pada saat Al-Quran itu menegakkan atau membangun pembuktian, au fi bayanil ahkam, atau dalam penjelasan hukum-hukum. Quran menggunakan metodologi akliyah. Nih, mana dalilnya? Ya, unzur ilal Quran. Lihatlah kepada Al-Quran, tajiduhu yaqulu fil burhan. Maka Anda akan dapati dengan ucapan atau dengan pada saat Al-Quran ini berkata tentang pembuktian, ya, apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu mimma. Nah, lihat. Maka lihatlah manusia bagaimana dia dicipta. Atau berikutnya nih. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Disuruh ngelihat unta. Nih, gimana unta itu? Fakta melalui panca indera dengan maklumat, lalu gimana? Ditafsirkan, ya kan? Dihukumi. Di situ. Ya. Bahkan enggak kelihatan ini. Ya kan? Katakan di sini. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara. Ya. Dan tanda-tanda bagi kalian, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam yang menanggalkan faizahum muslimun, dan mereka dalam keadaan gelap gulita di waktu malam hari itu. Ini disuruh lihat bahwa malam hari itu adalah gelap yang menggantikan siang.
Wa mattakhazallahu min walidin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'duhum ala ba'd. Ya. Dan dia adalah Allah itu memiliki anak, dan tidak ada juga bersamanya Tuhan-Tuhan yang lain. Apabila Allah itu memiliki Tuhan yang lain, maka setiap Tuhan-Tuhan itu akan membawa, ya, bima khalaqa, akan pergi membawa yang diciptakannya, wala alla ba'duhum ala ba'd, dan mereka saling mengalahkan. Jadi saling ngapain? Bergantian aja nih. Ngantuk. Ya, jadi apa tuh? Mereka gimana itu? Nah, kalau ada Tuhan, ini suruh mikir, paham ya? Ini disuruh berpikir, gitu loh. Kalau ada Tuhan lain, ini bukan metode mantik itu. Pasti ada kemudian apa? Saling bersaing. Nggak mungkin itu, ya. Pasti dia punya ciptaan juga. Berarti ini ada ciptaan Allah, ini ada ciptaan yang lain. Nggak mungkin itu. Itu suruh berpikir tuh begitu. Ya. Lalu dikatakan di sini. Ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban. Ya. Walau ijtama'u lahu. Sesungguhnya apa-apa atau yang diserukan oleh mereka dari selain Allah, gitu. Mereka apa yang diseru itu tidak pernah mampu untuk apa? Menciptakan lalat. Meskipun mereka bersatu padu membuat lalat. Jadi orang yang menyeru, orang yang menyembah selain Allah, sembahan-sembahan mereka itu nggak bisa bikin laler, nggak bisa bikin lalat, bang. Lalat itu kecil sekali padahal. Bahkan dikatakan di sini, wa in yaslubuhum, ya, wa in yaslubuhum zubabu syai'an la yastangizuhu minhu dha'ufat talibu wal matlubu. Dan sekiranya lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka nggak bisa mengambilnya lagi. Ya, mereka nggak bisa ngambil lagi apa yang telah dirampas oleh lalat. Coba lalat ngambil makanan, ngambil sekecil apapun, ngambil air, ngambil apa dari dia, tek pergi, nggak bisa diambil lagi oleh dia. Gara-gara apa? Lemahnya orang ini. Makanya dikatakan lemahlah yang meminta dan yang dipinta. Yang minta bego, yang dipinta juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau tidak minta kepada Allah, kalau tidak nyembah kepada Allah, ini disuruh mikir berdasarkan fakta. Paham gak? Ya. Nih. Bahkan dikatakan di sini, lau kana fihima, ya, alihatan illallah, ya, dikatakan di sini, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya, ya, di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, ya, maka akan rusaklah alam semesta ini. Ya. Inilah kemudian ayat-ayat yang menjadi bukti keimanan bagaimana, ya, kita disuruh membuat atau berpikir tentang sesuatu berdasarkan metodologi akliyah kita. Ila ghairi zalik minal ayat kulluha ta'muru bi isti'malil his, ya. Inilah semuanya itu memerintahkan untuk menggunakan panca indera, linaklil waqi, untuk mencerap fakta,
hatta yasila lil nataijis sahihah, sehingga didapati, sehingga sampai kepada apa? Hasil yang benar. Ini metode akli ya. Quran nyuruh. Sedikit lagi. Wa tajiduhu yaqul, dan juga apabila dan Anda akan dapati dari firman Allah fil ahkam, dari Al-Qur'an itu mengatakan apa di sini? Hurrimat alaikum ummahatikum. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, gitu ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, maksudnya di sini menikah, diharamkan ya, menikahi ibu-ibu kalian. Ini hukum jelas, ini nggak boleh. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, jelas nggak boleh. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang dan itu dan itu kalian tidak menyukainya. Perang itu tidak suka kita sebenarnya. Ya. Kutiba alaikum, ya, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Ya, padahal kita tidak suka untuk berperang. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang melihat bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini hukum untuk dengan menggunakan metode akliyah. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan itu, dalam satu urusan. Aufu bil uqud, penuhilah akad-akadmu. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya. Berlepas perjanjian dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang berjanji dari kalangan orang-orang musyrik. Bebas, lepas di surat Al-Bara'ah. Jelas di sini nggak boleh lagi berjanji kepada orang musyrik dalam kaitan ya perjanjian Futuh Mekah itu. Ya, setelah Futuh Mekah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Ya. Maka berperanglah di jalan Allah, dan itu Allah tidak memberikan beban, ya, kecuali yang memang bagi dirimu sendiri sanggup melaksanakannya. Ini perintah Allah. Begitu juga haridil mu'minina 'alal qital. Ya. Semangati, kobarkan orang-orang mukmin 'alal qital. Ya. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai itu 2, 3 dan 4. Fakta. Untuk kemudian dijelaskan secara akliyah. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apabila istri-istrimu, mantan-mantan istrimu itu menyusukan anak-anakmu, gitu maksudnya itu, maka berikan upahnya. Ini tentang ajir mustajir. Paham? Ya. Jadi inilah yang menjadi metode Al-Quran dalam penjelasan hukum. Ila ghairi zalik minal ayat. Ya, dari ayat-ayat yang kemudian dijelaskan oleh Al-Quran. Kulluha tu'ti ahkaman. Semuanya itu memberikan atau menyodorkan hukum-hukum mahsusatan liwaqi'i mahsusatin. Hukum-hukum yang terindra dari fakta-fakta yang terindra. Ini. Jadi bukan hukum yang ngawang-ngawang,
bukan fakta yang ngawang-ngawang. Gitu. Diturunin aja. Ya. Jadi ada faktanya. Begitu juga wa fahmuha, dan juga pemahamannya sawaun, ya, lil hukmi awil lil waqi'i allati jaa bihal hukm. Begitu juga sama saja apakah hukumnya, ya, atau fakta-faktanya itu yang datang dengan hukum-hukum tadi, innama ya'ti bitariqatil aqliyah, datang dengan metode aqliyah. Jadi bukan logika-logikaan, kalau-kalauan, mantik-mantikan itu tidak, tapi faktanya begitu, hukumnya begitu. Nah, ini hukum nih. Ya. Ai anna tafkira biha wa bitatbiqiha innama yakunu bitariqatil aqliyah, yakni, ya, berpikir di situ dan penerapannya, berpikir tentang fakta-faktanya, hukum-hukumnya itu adalah dengan thariqah akliyah, ya. Wabil uslubil mubasyar, ya, dan juga dengan uslub yang secara langsung, ya, la bi uslubil mantiki, bukan dengan uslub mantik, paham? Bukan dengan mantik. Kalau begini kamu harus begini, kalau begini harus begini, begini, makanya hasilnya begini. Enggak begitu tuh. Ya, tinggal nih. Jadi bukan masalah mantik-mantikan itu. Jadi Islam itu menggunakan metode langsung. Faktanya ini begini. Jadi bukan kalau. Dulu khilafah ada perebutan kekuasaan, berdarah-darah. Sekarang ada yang mau menegakkan khilafah, maka akan berdarah-darah dan merebut kekuasaan. Ini pakai metode mantik, nggak beres ini. Padahal khilafah itu kewajiban syariat, ya. Khilafah itu kewajiban syariat, gitu. Jadi bukan berdasarkan tadi, apalagi faktanya disimpangkan. Terakhir di sini, wa ma yatawahamu fihi bi annahu jaa 'alal uslubil mantik, dan adalah yang mereka duga pada Al-Qur'an itu dengan adanya uslub mantik. Apa? Min misli qaulihi ta'ala, pun ada yang mereka duga bahwa inilah metode mantik. Mana ayat yang tadi? Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya di situ di alam semesta ini ada Tuhan yang lain selain Allah, maka akan ada kerusakan. Kata dia, ini metode mantik. Padahal dijelaskan di sini, fa innahu jaa kadzalika bil uslubil mubasyar, bahwa sungguhnya itu adalah datang dengan metode, dengan cara yang langsung. Falam ya'ti bi muqaddimat, maka tidak ada didatangkan muqaddimahnya, premisnya. Jadi gini ceritanya nih, kalau misal model contoh premis itu kan gitu, papan tulis terbuat dari kayu, kayu akan terbakar, kayu bisa terbakar, maka papan tulis bisa terbakar. Ini tuh model premis, itu papan tulis dari kayu, itu tuh begitu. Kayu bisa terbakar, itu premis. Dia bilang ini metode mantik. Mana premisnya? Kalau ada Tuhan selain Allah, maka akan ada kerusakan. Coba, maka akan ada kerusakan di muka bumi ini. Mana mantik di depannya? Nggak ada. Misalnya dikatakan, misalnya ini juga susah juga kita, karena memang nggak ada, nggak bisa bermisal-misal. Tuh ada dua Tuhan, faktanya nggak ada dua Tuhan juga kan? Tuh ada bumi yang lain yang diciptakan oleh Tuhan yang lain, nggak ada juga. Paham? Jadi ini tuh bukan metode mantik, karena nggak didatangkan premisnya.
bal jaa bitalabit tafkiri, akan tetapi datang dengan tuntutan berfikir, yang kilul ihsas, ya, yang kilul ihsasu mubasyaratan, yang mengindra dengan langsung, ya, yang kemudian penginderaan itu memindahkan secara langsung ilad dimag, ya, ke otak. Jadi mengindra fakta ke otak. Walaisa antarikil muqaddimati marbutun ba'duha ba'd, ya. Dan tidaklah dengan metode adanya premis yang dikaitkan yang satu dengan yang lain. Coba ayat itu mana premisnya? Rusaknya bumi mana pernyataan premisnya? Nggak ada. Jadi tidak ada metode yang dilakukan oleh Al-Quran dengan model mantik. Ini kata mereka. Nanti kalian atau akan ketemu tuh kalau diskusi di luar. Ya, paham? Jadi metode berpikir yang kita pakai adalah thoriqah akliyah dan thoriqah ilmiah saja. Cukup. Ya, tidak perlu pakai metode mantik. Ya, gitu ya. Memang agak banyak nih. Sebenarnya biar selesai, tanggung. Besok kita lanjutkan lagi. Oke. Mari, kalau tidak ada pertanyaan, paham atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, mudah-mudahan paham semua ya. Ya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa majelis sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.